Halo sobat, halo, kono gluduk-gluduk iki. Pada video kali ini ya kita berkesempatan untuk bertemu Cak Nopi nih. Ya, biasanya kan sobat kalau seneng dangdut pasti tahu nih Cak Nopi. Bagian gini kan. Nah itu mungkin yang suka dangdut tahu lah Cak Nopi. Lah cuma yang mungkin belum banyak orang tahu ternyata Cak Nopi juga suka sepeda sob. Nah di sini kita pengen tahu sepeda-sepedanya itu kayak gimana gitu ya. Kita buat janjian sama Cak Nopi sudah 1 tahun yang lalu baru bisa ketemu ini. Jadi masuk daftar waiting list itu sampai 1 tahun yang lalu baru bisa ketemu sama Cak Nopi. Nah itu mungkin sejak kapan Cak suka sepeda? Sini hobi lama, sepedaan. Udah lama. Terus mulai ngoleksi sepeda. Ada lockdown ini. Ternyata gara-gara COVID. COVID ini, guys. Gara-gara COVID, Nah. tanggapannya libur ya. Libur ya. Tapi hobi lama Akhirnya bersemi kembali. Sepedaan lagi. Oh gitu. Jadi Cak Nopi ini asli Tuban ya? Asli Semanding Tuban. Asli Semanding Tuban. Dan nama panggung saya juga Rizal Tuban. Ternyata orang Tuban ini banyak dikenal orang, ya kan? Ya alhamdulillah ternyata banyaklah orang-orang Tuban yang sukses seperti Cak Nopi juga gitu kan. Sama itu ya yang buat Baba Bek itu orang Tuban juga ya. Nah itu yang buat Baba Bek itu ternyata siapa? Kus Plus juga Tuban. Oh keren. Jadi kalau medan di Semanding ini menurut Cak Nopi gimana? Di Tuban lah itu menarik nggak gitu? Sangat menarik sekali. Cocoknya untuk off-road ya? Off-road oke. Terus road bike ya oke. Jadi kalau sobat mau tahu medan di Tuban itu ya, Tuban itu banyak bukit, Banyak. ya kan banyak bukit ya saya. Tuban itu banyak bukit, terus yang seru kalau mungkin di tempat lain treknya itu tanah, kalau di sini adalah apa itu? Kebun batu. Jadi kalau sobat mau coba treknya di Tuban ya wajib safety lo ya, hati-hati karena Harus wajib. di Tuban ini wah jarang sekali yang medan tanah tok itu jarang, pasti dipasangkan dengan batu-batuan. Itu medannya, jadi kita ini tinggi, Tuban itu daerah tinggi, cuma langsung nanti bertemu dengan Laut Jawa di utara itu. Jadi laut ada, mau sepedaan ke pantai ada, mau sepedaan ke gunung ada. Jadi lengkap loh Tuban ini. Kalau mau coba, monggo hubungi Cak Nopi ya. Langsung break mawon. Tour guide berarti langsung ada. Jadi kalau mau coba treknya Tuban, monggo, sangat seru. Nah ini Cak Nopi sepedanya ini dari semua sepeda ini sepeda mana yang paling disukai? Ya ini yang baru ini. Oh yang Risoset ya? Iya, Jadi sepeda Cak Nopi ini full sus, trail Risoset tapi ngerakit ya? Ngerakit. Iklan sepeda motor. Ini juga ada iklan Pasifik ya. Pasifik bayar saya loh ya. Ini masuk loh tulisannya ini. Ya fiti-fiti sama Cak Nopi itu. Itu sepedanya ngerakitnya pelan-pelan apa langsung jadi? Ya pelan-pelan. Pelan-pelan ya spare part ya. Jadi yang sobat perlu tahu ya, Cak Nopi ini bisa mereparasi sepeda. Aduh. Kan aku ya ngereparasi, tapi ternyata Cak Nopi ya iso. Ya bisa. Jadi kalau sepedanya rusak ya kan, itu Cak Nopi bisa memperbaiki sendiri. Bahkan ngerakit sendiri, merotoli sama sangi. Bisa semua. Pakai apa aja? Cak Nopi? Grup set. Pakai grup set apa itu? Deore ya, single. Cranknya itu Alivio. Rear shock masih bawaan ya. Terus forknya itu pakai Santor SCR. Tapi sama Cak Nopi travelnya dari 120 jadi 160 ya. Travelnya berapa? 130. Oh, jadi travel 120 punyanya SCR itu dinaikkan langsung jadi 130. Untung nggak 160 loh. Itu enak untuk suspensinya tetap enak. Nah, jadi ternyata bisa. Yang punya SCR jangan takut, ternyata bisa dinaikkan travelnya. Oh, 140 masih bisa ya. Oh, itu cuma di ganjal ya. ganjal. Cuma diganjal itu.
Terus sepedanya Canopy itu warnanya merah. Velgnya itu gold. Tadi Kata teman-teman kayak kelenteng. Jadi warna kelenteng nanti tak kasih warna kelenteng. Jadi sepedanya sama kelenteng itu sama. waduh, kayak Imlek ya. Jadi ini kalau pas Imlek kan sepeda ini sering disewa sama kelenteng. Bannya itu Kenda sama Maxxis, terus peleknya itu wheelsetnya itu Canopy punya 2. Jadi kalau kadang pengen kayak kelenteng pakai yang gold, kalau pengen maco pakai yang hitam. Jadi wheelsetnya punya 2. Jadi enaknya itu sob, kalau punya wheelset 2 pasang kan kita mau bosen yang satu pakai yang lain. Wheelsetnya asalnya Shimano Altus. Shimano Altus MT200 ya. Cuma ternyata Canopy sukanya itu pakai wheelset Tektro malah. Malah suka Tektro karena katanya lebih enak pakai Tektro daripada pakai Shimano. Terus tidak lupa helm yang sering dipakai Canopy itu helm batok itu ya. Ini helm kebanggaannya Canopy ini. Di sini ada gowes bareng bejagung ditempel. Terus Laiva Shop ya, Gama Tuban Selatan. Warnanya juga merah, kelenteng kan? Nah, jadi kelenteng ini. Sesuai dengan sepedanya. Terus yang unik dari rumahnya Canopy ini saya mau, ini ada resi. Iya, resi. Jadi sob, ini joglonya Canopy ini itu ada tempelan resi. Jadi Canopy kalau beli barang online ya ditempel ini. Ngirim. Oh ngirim ini. Ngirim. Oh kalau ngirim mah ditempeli gini. Kalau melayani jual beli di sana juga. Jadi melayani jual beli. HP jadul. Oh gitu. Ya, aku koleksi HP jadul. Koleksi apa? Oh ternyata Canopy juga koleksi HP jadul. Makanya ada resi-resi pengiriman sob. Nah ini semuanya ditempel. Jadi kalau ke rumahnya Canopy itu banyak sekali tempelan stiker sob. Ini yang belum stikernya cari cara belum nempel. Nah itu. Stiker cari cara. Sama apa? Gudang sepeda. Gudang sepeda. Nah ini mungkin banyak pengen tahu Cak. Dulu gimana ceritanya kok sampai bisa jadi pemain gendang? Nah, sing jelas ceritanya ya panjang. Nih, tanya soal itu. Dulunya kan ngisi di kafe Tuban. Oh dulu dari kafe ya, gitu dari kafe. 6 tahun aku di kafe. 6 tahun? 6 tahun. Oh itu jadi suatu pencapaian tuh sob itu nggak dicapai dengan dalam waktu singkat. Nah. Butuh perjuangan dan memang waktu yang panjang. Jadi di kafe itu 6 tahun dulu. 6 tahun. Yang ngisi musik. Ngisi musik. Terus akhirnya kok itu dari kafe itu setelah itu? Terus ada ya pihak dari Adela ada kayak membutuhkan penabuh gendang. Nah itu nggak sengaja lihat Canopy main atau bagaimana? Enggak, emang dari salah satu musisi ada yang tahu. Oh gitu. Mas Udin yang bagian keyboard itu memang teman dari guru. Oh gitu. Akhirnya ditarik dia Adela. Alhamdulillah juga. Itu setelah mencapai berapa tahun? Sampai ke Adela itu loh. Ya dari kafe aku keluar dari kafe terus setahun langsung ikut Adela. Itu 7 tahunan akhirnya. Lama loh sob. Di Adela udah berapa? Kalau Adela sebenarnya ya sudah lama, tapi dulu bagian serep. Kalau hajatan kecil-kecilan biasanya. Oh, jadi ada pemain cadangan. Ya, dulu bagian cadangan. Dulu Canopy pemain cadangannya. Nah, iya. Ternyata di musik juga ada pemain cadangan. 2015 baru jadi intinya gitu. Iya, jadi. Oh, itu sob. Jadi bagi sobat yang mungkin sedang merintis sesuatu ya. Suatu pencapaian kesuksesan itu nggak dicapai dengan instan dan cepat. Dan pasti itu butuh perjuangan. Dan nggak mungkin Canopy kayak gini dulunya nggak menemui kesulitan-kesulitan, nggak mungkin. Karena pasti itu dulu diuji dulu ibaratnya saya. Uji dulu. Kayak Cari Cara channel ini juga sudah 3 tahun ya? 4 tahun ya? Ya meskipun subscribe-nya lumayan, tapi ya namanya perjuangan. Kita tetap membuat konten-konten tentang sepeda, hal-hal positif tentang sepeda ya kita share, kita review. Cuma jangan tanya harga spare part sekarang ini, karena harga spare partnya itu gila-gilaan. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau saya Rizal Tuban dan Ilham Baitung nge-review produk, kita jarang mencantumkan harga karena harganya itu benar-benar udah di luar nalar lah naiknya itu. Gak naik mas? Apa itu? Maleh. Maleh Ya. Maleh rego. Bahasa Indonesia ganti harga. Jadi ya maaf ya kalau kita nggak nyap harga, sobat bisa nyari lah ya di marketplace ya. Ternyata. Koleksinya berapa Kak?
Ada 4 sementara. Ada 4. Oh, jadi punya 4 sepeda. Sebelumnya banyak. Waduh. Tapi gak ketahuan. Jadi Cak Novi itu koleksi sepeda, pas masa-masa lockdown itu koleksi sepeda Iya, benar. banyak gitu. Terus habis itu juga jual beli. Iya, jual beli juga. Yes. Aduh, bener lagi. Lockdown itu bisa, ya memang itu loh, berarti Cak Novi kreatif. Di satu sisi ibaratnya pintu rezeki yang satu itu ibaratnya sedang lockdown gitu kan. Cak Novi masih bisa berpikir gimana caranya untuk dapat penghasilan tambahan. Dan itu kreatif loh sob. Karena nggak sembarang orang bisa ibaratnya memikirkan bagaimana caranya untuk tetap bisa mendapatkan rezeki lah gitu ya. Jadi di masa lockdown ini kalau sobat mau main ke rumahnya Cak Novi itu banyak spare part, banyak sepeda, banyak alat-alat servis juga gitu. Kalau tanggapan sudah aktif sepedanya biasanya gimana ya? Mengatur jadwalnya gitu. Lebih ojo ganggu kerjaanmu gitu. Iya. Kalau emang jobnya sudah aktif ya Pas libur. jobnya aktif ya ditinggal sepedanya sementara. Itu kalau pas tanggapan itu bisa sampai berminggu-minggu. Kalau pas rame ya seperti yang tahun kemarin itu mulai habis hari raya sampai 2 bulan nggak pulang. 2 bulan. 2 bulan nggak pulang. Jadi di Pekalongan 1 bulan, di Pati 1 bulan. Itu loh Sob. Jadi ingat loh ya, mencari rezeki itu gak gampang loh. 2 bulan loh. 2 bulan ya, nggak pulang. Meninggalkan rumah itu nggak mudah loh Sob. Pokok intinya kerja jangan memikirkan hasilnya. Ya. Jangan memikirkan uangnya dulu lah. Yang penting lakukan dulu. Lakukan dulu. Lakukan. Yes. Ya itu yang kita bisa ambil nih dari Cak Novi ya kan. Bagaimana dulu juga perjuangannya Cak Novi ya kan. Itu tahunan lah ya. Terus sekarang dengan hobinya sepeda, terus ada hobi handphone bekas juga ya. Handphone bekas. Itu yang Senapan. yang unik-unik juga. Unik-unik semua. Jadi handphonenya yang bukan handphone termasuk handphone langka gitu ya. Iya, handphone langka yang antena itu. Oh, handphone langka. Jadi yang jadul itu ya. Jadul. Itu. Rencana mau rakit apa lagi ya? Mau nambah sepeda? Nah, ini sana racun nih, man. Aduh. D7 gitu. Tapi sik. Katanya Cak Novi kalau ketemu saya itu racun gitu ya. Racun, yes, racun. Banyak spare part ya rasa kecil. Cuma racun menghasilkan ya? Iya, habis itu dijual lagi. Ya enaknya gini loh Sob, ketika kita bersepeda itu kita nggak hanya cari sehat, kita bisa bersilaturahmi ya kan itu yang penting. dengan orang-orang sekitar, dengan akhirnya kita punya teman-teman baru. Itu yang enak dari Ya, sepeda. Kita ambil positifnya gitu. Selain kita dapat sehat, kita kenal orang-orang baru, kita nambah banyak teman, dan itu kalau di agama kan kita juga diajarkan memperbanyak silaturahim, memperbanyak pintu rezeki. Insya Allah gitu Sob. Suka dukanya jadi apa ya, anggotanya orkestra dangdut itu apa dah? Ya, itu tadi kalau job udah full jadi waktu buat keluarga itu loh. Iya. Harus Tinggal merelakan keluarga. itu ya. Terutama itu paling kerasa wis. Udah Harus- sampai pengen mulai hari. Tapi kalau sudah begini sudah kayak kerasukan itu dia dudut gitu pokoknya. Yang paling penting ini dah, kalau untuk urusan sepeda itu, kalau mau beli sepeda apa harus izin Oh iya. istri, ya itu Tips oh ya tips ya. Biasanya itu paling penting itu. Lagi dibahas wingi ya kalau nemu video. Ya izin lah. Saya pribadi malah alhamdulillah istri dukung. Saya dukung Wah, sepeda. hobi saya. Sudah kerja keras, capek-capek, Pengen olahraga. Nah. Nih, aku pribadi istri malah dukung. Ya tinggal ngomong, "Tuh, pengen ini lah." Ya nggak apa-apa, selagi apa ya wajar-wajar aja lah. Iya. Nah itu Sob. Jadi kalau kalian ya punya hobi, terutama hobi sepeda juga gitu kan, ya itu hati-hati, kita tetap jaga perasaan istri, kita tetap izin lah sama istri. Izin, iya. Supaya nggak tidur di luar rumah. Nah, Nanti pintu ditutup, kita tidur di luar rumah nanti. aku memang perokok es banget lah pokoknya. Iya, berarti sama lah kayak aku juga nih. Aku biasanya ya apa, minum air yang banyak lah. Ini ada yang banyak ya. Untuk jaga ini ya, stamina juga ya. Soalnya kalau perokok biasanya kan ininya apa? Apa sih?
nafasnya agak lebih pendek lah. Kalau aku sih biasanya kalau nggak kuat udah berhenti, tapi nggak langsung duduk. Kalau langsung duduk bahaya sob. Jadi kalau memang kita sudah capek jangan langsung duduk, tetap posisi berdiri tapi kita istirahat. Setelah berapa menit, setelah kita ya detak jantung kita udah mulai tenang, baru kita duduk. Jangan langsung duduk, karena ketika kita langsung duduk itu langsung ya banyak efeknya lah. Kuatirnya langsung plok gitu kan, ada bahaya itu. Mungkin ada pesan Cak untuk pesepeda di Indonesia, terutama ini banyak pesepeda yang baru ya. Moga nggak musiman. Kalau di jalan jangan bergerombol. Bergerombol. Jangan bergerombol. Kalau di jalan raya, jalan umum. Terus Itu tetap safety ya Cak ya. Tetap safety. Jangan lupa sarapan juga. Sarapan. Ya mungkin itu hasil ya kita bincang-bincang aja dengan Cak Nopi gitu kan. Yang biasanya kita taunya Cak Nopi kan ibaratnya seniman gitu, ternyata di balik senimannya juga olahragawan gitu kan. Ya semoga video ini bermanfaat. Ambil sisi-sisi positifnya, yang sisi-sisi negatif enggak usah. Oke, sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya dengan saya Rizal Tuban, Cak Nopi. dengan yang di balik kamera itu ada Ilham Baito. Sampai jumpa.